rukun wudu atau furudul wudu ini tidak dilakukan atau dilakukan dengan tidak benar, maka wudunya itu tidak sah. Dan rukun wudu ada 6, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah niat, ini sudah kita bahas. Dan yang kedua dari rukun wudu adalah ghaslul wajhi, yaitu membasuh muka. Membasuh muka ini yang wajib, atau batasan muka yang wajib untuk dibasuh dalam wudu itu mana? Dari mana ke mana panjangnya, dan dari mana ke mana lebarnya. Jadi bagian yang dibasuh, yang wajib dibasuh ketika wudu dari muka ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kitabut taharati al-miyahul lati yajuzu tadhiru biha sab'u miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaqu, wa tahirun mutahhirun
makruhun wa huwal ma'ul musyammasu wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirati wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asahhi. Faslun wa juludul maitati tatahuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Faslun wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Faslun as-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da az-zawali lis-sha'imi wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya an-niyyatu inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma zakarnahu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Ngadu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita senantiasa bisa istiqamah menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang furudul wudu atau arkanul wudu, fardu wudu atau rukun wudu, yaitu hal-hal atau sesuatu yang wudu tidak sah tanpanya, dan sesuatu itu merupakan bagian dari wudu tersebut. Jika salah satu dari rukun wudu atau furudul wudu ini tidak dilakukan atau dilakukan dengan tidak benar, maka wudunya itu tidak sah. Dan rukun wudu ada 6, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah niat, ini sudah kita bahas. Dan yang kedua dari rukun wudu adalah ghaslul wajhi, yaitu membasuh muka. Muka
membasuh muka ini yang wajib atau batasan muka yang wajib untuk dibasuh dalam wudhu itu mana? Dari mana ke mana panjangnya dan dari mana ke mana lebarnya. Jadi bagian yang dibasuh, yang wajib dibasuh ketika wudhu dari muka ini adalah dari anak telinga satu yang kanan menuju anak telinga yang kiri. Jadi ini batasnya, batas wajah yang wajib dibasuh. Mulai di sini ada anak telinga kanan menuju ke anak telinga yang kiri. Kemudian dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran orang normal sampai ke dagu. Dagu ini pertemuan tulang rahang kanan dan kiri, ini namanya dagu. Jadi semua yang berada pada batasan itu maka wajib dibasuh. Jadi semua yang berada pada batasan antara anak telinga kanan ke anak telinga kiri, antara tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, maka semua yang ada dalam batasan itu wajib dibasuh ketika seseorang berwudu. Apapun itu yang berada dalam wajah, apapun itu, apakah itu ada rambut ataukah ada misalnya daging tumbuh atau yang macam-macam, maka semua yang berada di dalam batas wajah semuanya wajib dibasuh ketika seseorang itu berwudu. Nah, tadi kita katakan bahwa ini mulainya adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu menurut ukuran orang normal. Karena sebagian orang tidak normal, tumbuhnya rambut itu tidak normal. Ada yang nggak tumbuh sama sekali, sehingga batasnya di sini di tengah-tengah kepala ini baru ada rambutnya. Orang-orang yang botak misalnya, itu namanya tidak biasa, tidak normal. Ukurannya bukan mengikuti ukuran mereka, tetapi menurut ukuran normal. Maksudnya, seandainya ada orang itu kepalanya botak, nggak ada rambutnya, sampai sini baru ada di tengah-tengah sini, maka apakah wajib dibasuh dari mulai sini? Jawabannya tidak, ya, tidak. Tetapi dibasuh dari tempat biasanya rambut itu tumbuh dari mana. Kalau misalnya menurut ukuran normal seperti kita di sini, maka berarti dari sini. Meskipun di sininya nggak ada rambut, nah, tetap dari mengikuti ukuran orang normal. Nah, jadi orang yang nggak normal pun itu mengikuti ukurannya orang normal. Atau sebagian orang juga ada yang rambutnya itu tumbuhnya di depan sampai sini. Nah, jarang, namanya nggak normal itu jarang. Ya, kebanyakan orang yang di sini tidak botak. Kebanyakan orang itu juga tidak tumbuh, misalnya rambutnya di kening di sini sudah ada rambut. Kalau misalnya seseorang di keningnya ini sudah ada rambut, maka yang rambut yang ada di kening ini juga wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena berada di dalam batas wajah. Nah, jadi semua yang berada di dalam batas wajah maka wajib dibasuh, termasuk rambut yang berada di sini. Yang di sini ada apa namanya? Ada gudeg atau ada jambang. Ini kan berada di dalam batas wajah. Karena di sini dari mulai anak telinga satu ke anak telinga yang lain, ketika dia berada di dalam, ketika rambut itu berada di dalam batas wajah, maka dia harus dibasuh, wajib dibasuh ketika berwudu. Jadi kalau kita misalnya dari tempat tumbuhnya rambut, kemudian kita tarik misalnya benang ke apa namanya, ke telinga bagian atas, maka bagian yang berada di dalam itu adalah bagian dari
muka, bagian dari wajah yang wajib untuk dibasuh. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itu bagi perempuan khususnya harus berhati-hati. Sering kita mengingatkan, terkadang ada seorang perempuan ketika berwudu itu justru rambut yang di sini disembunyikan. Dia akan wudu, ini disembunyikan ke belakang. Sehingga ketika dia berwudu, rambutnya yang seharusnya dia berada di batas wajah itu justru disembunyikan, tidak dibasuh. Banyak yang perempuan seperti itu karena jambangnya itu panjang. Ketika akan wudhu siap-siap, rambutnya disembunyikan dulu ke belakang, baru dia membasuh wajah. Nah itu kan berarti apa? Justru ada rambut yang tidak terbasuh, padahal dia berada di dalam batas wajah. Nah karena itu khusus bagi kaum perempuan ini harus diwaspadai. Kalau bagi laki-laki kan memang pendek, gimana mau disembunyikan ke belakang. Tetapi bagi kaum perempuan terkadang dia nggak mau basah malahan, kemudian disembunyikan ke belakang telinga sehingga itu tidak dibasuh. Nah ini nanti bisa merusak, membatalkan wudhunya karena membasuh mukanya itu tidak sempurna. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwa dalam membasuh muka itu yang dimaksud, yang wajib dibasuh itu adalah bagian zahir. Bagian zahir dari muka, bukan bagian batin dari muka. Bagian zahir itu bagian yang terlihat, bagian batin itu bagian yang tidak terlihat. Misalnya di muka ini kan ada bagian zahir, ada bagian batin. Bagian zahir yang terlihat ini, bagian batin seperti bagian dalam mata. Nah, ini kan kalau kita buka mata kita memang terlihat. Kalau kita merem, kita pejamkan mata kita, maka di dalamnya kan tidak terlihat. Maka itu tergolong sebagai bagian batin, tidak wajib dibasuh. Jadi tidak wajib misalnya airnya dimasukkan ke dalam mata biar kena air misalnya, enggak. Nah, tidak seperti itu. Juga bagian mulut di dalam itu juga tidak wajib untuk dibasuh. Kalau seseorang sebelum membasuh muka ada berkumur-kumur, itu sunnah. Tetapi ketika membasuh muka, maka bagian dalam mulut tidak wajib dibasuh. Demikian juga bagian dalam hidung. Bagian dalam hidung itu artinya bagian hidung yang tidak terlihat dari luar. Kalau yang terlihat maka harus kena air. Bagian yang tidak terlihat dari hidung itu tidak wajib untuk dibasuh. Jadi yang dibasuh dari muka adalah bagian yang zahir dari wajah itu, bukan bagian batin atau bagian dalam dari wajah tersebut. Karena bisa jadi ada seseorang yang memahami kemudian dia membasuh bagian dalam matanya juga, nanti lama-lama sakit, merah matanya kalau dikasih air terus menerus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada pengecualian. Pengecualian tentang masalah jenggot laki-laki dan perempuan, jenggot laki-laki dan jambang laki-laki, bahwa dia hanya wajib dibasuh bagian luar saja jika memenuhi ketentuan. Jadi secara umum kan dia harus kena kulit pada wajah. Tetapi jika seorang laki-laki itu memiliki jenggot atau jambang yang tebal, maka yang wajib dibasuh adalah bagian luarnya saja, tidak bagian dalam dari
jenggot atau jambang laki-laki tersebut. Nah, ketentuannya apa? Yang pertama jenggot dan jambang itu saja. Jenggot itu ya jenggot yang tumbuh di dagu itu jenggot. Yang dijanggut itu namanya rambut jenggot bagi laki-laki. Kemudian jambang, jambang ini juga juga termasuk di sini yang apabila dia tebal maka wajib dibasuh bagian luarnya saja, tidak bagian dalamnya. Tetapi kalau misalnya rambut selain jenggot dan jambang, misalnya di sini ada rambutnya, atau di pipi ada rambutnya, atau di keningnya ada rambutnya, meskipun tebal misalnya, maka itu tetap wajib dibasuh sampai ke bagian dalamnya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ini khusus untuk apa? Untuk jenggot dan jambang. Ini kan normal, biasa. Kalau seorang laki-laki memiliki jenggot atau jambang itu biasa. Tapi kalau misalnya memiliki rambut di tengah sini misalnya, atau memiliki rambut tebal di pipi, itu ada apa enggak? Ya mungkin saja ada, tetapi itu langka. Karena itu jika ada orang memiliki kelangkaan itu, di pipinya tumbuh rambut tebal misalnya, maka di sini tetap wajib dibasuh sampai ke dalam kulit dari pipi tersebut. Jadi di sini khusus untuk jenggot dan jambang. Kemudian juga jenggot dan jambang itu harus tebal. Kalau jenggot dan jambangnya itu tipis, maka tetap wajib dibasuh sampai ke dalamnya, sampai ke kulit. Apa sekarang kriteria bahwa jenggot itu tebal atau jenggot itu tipis? Kriterianya apa? Kriterianya adalah jika kulitnya itu tidak terlihat oleh orang yang diajak bicara, artinya dalam jarak dekat yang biasa kita kalau kita sedang berbicara dengan seseorang kan tidak terlalu jauh. Ketika kita ngobrol dengan seseorang, orang itu tidak bisa melihat kulit bagian dalam dari jenggot kita, maka berarti jenggot kita itu adalah jenggot yang tebal kriterianya. Tetapi jika orang lawan bicara kita itu ketika melihat jenggot kita, itu kulitnya bagian dalam jenggot itu masih kelihatan, berarti jenggotnya namanya jenggot yang tipis. Jadi kriterianya begitu. Kriterianya adalah seperti itu, tebal ataupun tipisnya dilihat. Apakah dalam jika lawan bicara kita itu melihat, apakah dia melihat kulit bagian dalam jenggot atau jambang atau tidak? Jika dia melihatnya berarti jenggot itu tipis. Jika dia tidak melihatnya berarti jenggot itu tebal. Nah, jika jenggotnya tebal, maka di sini cukup dibasuh bagian luarnya saja. Tidak harus airnya masuk sampai ke dalam kulit. Tetapi jika jenggotnya itu tipis, maka air harus dibasuhkan sampai ke dalam kulit dari jenggot tersebut. Bisa dipahami ya. Itu tata caranya seperti itu. Ketentuan yang lain adalah bahwa jenggot atau jambang itu adalah dari seorang laki-laki. Artinya bagaimana? Seandainya ada perempuan berjenggot tebal atau ada perempuan itu berjambang tebal, maka tetap wajib dibasuh sampai ke dalam kulit.
Mungkin saja, mungkin saja ini kan seandainya ada seorang perempuan berjenggot tebal. Perempuan yang berjenggot ada, tapi yang berjenggot tebal itu mungkin sangat langka. Yang berjenggot saja langka, apalagi yang berjenggot tebal itu langka. Tetapi seandainya ada, maka dia tetap wajib membasuh bagian dalam dari jenggotnya itu. Karena di sini ketentuan yang boleh dibasuh bagian luar, yang pertama dia berupa apa tadi? Jenggot dan jambang. Kemudian jenggot dan jambang itu tebal. Kemudian yang ketiga, jenggot dan jambang itu milik laki-laki, bukan milik perempuan. Jadi ketika itulah maka boleh, ketika memenuhi 3 syarat itu, dia adalah jenggot atau jambang, bukan rambut yang lain. Yang kedua, yang tumbuh di muka. Yang kedua, dia adalah tebal. Dan yang ketiga, dia adalah jenggot dan jambangnya laki-laki, bukan jenggot atau jambangnya perempuan. Demikian juga bukan jenggot atau jambangnya khunsa. Khunsa itu orang yang memiliki 2 alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Jika dia berjenggot, maka wajib dibasuh seluruhnya, meskipun jenggotnya itu misalnya tebal dan panjang, harus dibasuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini tentang membasuh muka yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya adalah yang rukun yang ketiga. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah atau muka, kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Membasuh tangan ini sampai kedua siku. Wajib membasuh semua yang berada di tangan, yang pada batas ini, jadi mulai dari ujung jari ini sampai kepada siku. Dan siku ini juga termasuk yang wajib untuk dibasuh. Semua yang berada di tangan ini pada batas ini berupa apapun itu. Apakah di sini misalnya tumbuh rambut yang tebal misalnya di tangan, ada sebagian orang tangannya berbulu, maka dia harus membasuhnya ketika berwudu. Atau misalnya ada orang yang kutilen, ada kutilnya di tangan sini, daging tumbuh, maka dia wajib membasuhnya ketika berwudu. Atau misalnya ada di bagian tangan yang berlubang, maka dia harus membasuhnya ketika berwudu. Semua yang ada pada batas tangan ini wajib dibasuh, apakah dia berupa kulit, berupa daging, berupa rambut, semua yang berada pada batas ini, maka wajib untuk dibasuh ketika seseorang berwudu. Dianjurkan kalau berwudu itu memulainya itu dari ujung jari dulu. Jadi airnya itu dari ujung jari. Itu dianjurkan seperti itu. Meskipun kalau misalnya dialirkan dari siku misalnya, itu juga tetap sah. Tetapi yang lebih baik kalau kita membasuh tangan, maka kita mulainya dari ujung jari kemudian ke siku. Itu yang lebih baik saja, bukan kewajiban. Maka ketika seseorang berwudu, sebelumnya dia harus memastikan nggak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air sampai ke kulit yang ada pada tangan ini. Karena air harus sampai ke kulit dari tangan tersebut. Termasuk yang harus diperhatikan adalah kotoran yang ada di bawah kuku. Sebagian orang itu kukunya panjang sehingga di bawahnya ini banyak kotoran-kotoran.
Nah, ini harus diperhatikan. Memang ada rinciannya. Yang pertama rinciannya adalah jika kotoran yang berada di bawah kuku itu adalah kotoran yang berasal dari luar, misalnya berupa tanah. Berupa tanah berarti kan dia dari luar, kemudian dia ada di bawah kuku ini. Jika kotoran yang berada di bawah kuku yang berupa dari unsur luar dan berupa tanah misalnya, kemudian bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu tidak sah wudunya. Karena apa? Wajib, berarti wajib dibuang, harus dihilangkan itu. Sekali lagi yang pertama apa? Kotorannya itu kotoran dari luar, bukan keringat, tapi kotoran yang dari luar, misalnya dari tanah, berada di bawah kuku. Jika kotoran itu, kotoran kuku itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu wajib dihilangkan sebelum berwudu. Jika dia tidak menghilangkannya sehingga air tidak masuk ke bawah ke kulit yang berada di kuku itu, di bawah kuku itu, maka berarti wudunya nanti tidak sah. Tetapi jika kotoran yang berada di bawah kuku itu tipis saja, memang tanah berasal dari luar tetapi sangat tipis sehingga masih bisa tertembus oleh air, maka di sini berarti tidak wajib untuk dihilangkan dan wudhunya tetap sah. Karena apa? Airnya masih bisa sampai ke kulit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kotoran kuku itu berasal dari keringat yang menggumpal, atau bahasa kita istilahnya apa? Istilahnya itu bolot, bolot. Jadi di luar ini kita nggak pernah main tanah misalnya, kita bersih misalnya, tetapi karena kuku kita ini agak panjang, kemudian kita terlihat di bawahnya ini ada gumpalan keringat. Nah, ada gumpalan keringat. Maka bagaimana? Ini wajib dihilangkan atau tidak ketika berwudu? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu dimaafkan. Nah, itu dimaafkan. Tetapi sebagian ulama yang lain maka wajib untuk dibersihkan. Nah, jadi ada yang mengatakan kalau itu berupa apa tadi, bolot atau gumpalan dari keringat, karena kalau kita, badan kita misalnya meskipun bersih, kemudian kita sedang panas berkeringat, kita beginikan, itu kan keluar bolot itu ketika kita gosok-gosok, atau ketika mandi misalnya kelihatannya nggak ada tanahnya, bersih. Tetapi ketika kita gosok dengan batu, keluar juga bolotnya itu. Nah, kalau bolotnya itu, keringat yang menggumpal itu ada di bawah kuku, itu bagaimana? Menurut sebagian ulama itu tidak dimaafkan itu. Itu harus, kalau bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka harus dihilangkan. Tapi sebagian ulama mengatakan itu ma'fu, dimaafkan, karena itu bukan bukan tanah, bukan sesuatu yang berasal dari unsur lain, tetapi memang berasal dari keringat pada badan dia yang kemudian menggumpal di bawah kuku sehingga dimaafkan. Itu tentang rincian tentang kotoran yang berada di bawah kuku, yang terkadang ini banyak muncul pertanyaan seputar hal tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana seandainya di tangan kita ini ada duri yang menancap? Seseorang di tangannya ini kadang karena sesuatu hal dia kena duri, nancap di sini misalnya,
nancap di bagian badannya di sini. Yang bagian dari tangan yang wajib dia basuh. Jawabannya adalah jika duri itu menancapnya masih ujungnya itu masih terlihat dan bisa untuk dicabut, artinya dia masih terlihat ujungnya, itu ujung dari dari duri itu masih terlihat, maka dia wajib untuk mencabutnya. Dia harus mencabut duri itu agar air bisa mengenai bagian yang terkena duri tersebut. Tetapi seandainya duri yang menancap pada tangan kita itu sudah masuk ke dalam kulit, sehingga ujungnya sudah nggak terlihat lagi. Kalau misalnya mau diambil begini, itu nggak bisa. Karena apa? Durinya sudah masuk ke dalam. Maka di sini tidak wajib lagi dicabut. Karena apa? Karena dia sudah tertanam di dalam kulit. Sehingga cukup bagian kulit yang luar itu saja yang dibasuh. Tetapi kalau ujungnya masih terlihat, berarti dia belum tertanam di dalam kulit. Maka agar air nanti ketika membasuh tangan itu bisa sampai ke kulit, maka durinya harus dicabut. Itu rinciannya seperti itu. Ini penting untuk dijelaskan karena kejadian seperti ini itu sering terjadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, rukun wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala dengan tangan atau selainnya seperti kain. Di sini tidak harus dengan tangan. Jadi mengusapnya itu bisa dengan tangan, bisa dengan atau misalnya kain yang dibasahi itu juga bisa. Tidak harus dengan tangan. Tetapi yang penting mengusap. Mengusap itu berbeda dengan membasuh. Kalau tadi ketika kita bicara muka, maka dibasuh, membasuh muka, ghuslul wajhi. Ketika kita bicara dengan tangan, kita juga mengatakan membasuh kedua tangan. Tetapi ketika kita bicara tentang kepala, maka kita katakan mengusap kepala. Mengusap kepala. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Kalau membasuh itu disyaratkan airnya mengalir. Tetapi kalau mengusap itu tidak disyaratkan airnya mengalir. Itu bedanya. Jadi kalau membasuh itu, jadi ada airnya, kemudian air itu mengalir. Baik itu mengalir dengan sendirinya atau dialirkan dengan tangan, itu namanya membasuh. Jadi ada airnya yang kemudian mengalir atau dialirkan, itu namanya membasuh. Tetapi kalau mengusap itu nggak ada air yang mengalir. Dia cukup tangan kita misalnya dibasahi dengan air, jadi sudah basah seperti ini misalnya, kita celupkan ke air atau kita basahi dengan air yang suci mensucikan, kemudian diusapkan ke kepala. Itu namanya mengusap. Beda membasuh dan mengusap. Nah, kepala ini kewajibannya dalam wudhu adalah diusap, bukan dibasuh. Meskipun seandainya ada orang kemudian ketika mengusap kepala dia membasuh kepalanya, jadi langsung diambilkan air, langsung diguyurkan ke kepalanya. Itu sah atau tidak? Jawabannya tetap sah. Tetapi kewajibannya di sini yang diharuskan adalah mengusap, bukan membasuh. Tetapi seandainya dibasuh, maka wudhunya tetap sah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan tadi mengusap kepala.
kepala itu mana kepala itu? Batasan dari kepala, haddur ra'si itu dari mana ke mana? Para ulama menjelaskan bahwa kepala itu adalah bagian dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Seperti yang tadi, tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran orang normal, bukan orang yang buta, bukan orang yang tadi rambutnya sampai ke kening misalnya, tetapi menurut ukuran normal sini sampai ke belakang, sampai namanya nukroh. Nukroh itu adalah di belakang kepala ini ada bagian yang melekuk ke dalam. Jadi semacam ada lubang di sini melekuk ke dalam. Di atasnya leher itu ada bagian yang dalam yang melekuk ke dalam. Ini namanya nukroh. Sampai di sinilah batas kepala. Jadi mulai dari sini tempat tumbuhnya rambut sampai ke belakang sampai ke nukroh, yaitu semacam lubang yang berada di belakang kepala, di atas leher, di tengkuk. Ini yang disebut nukroh. Nah, semua yang berada di batas itu namanya kepala. Maka membasuh kepala itu yang dibasuh adalah bagian itu. Tidak boleh bagian yang sudah bukan kepala. Kalau ini wajah bukan kepala. Meskipun kita menyebutnya biasanya kepala ini ya semua ini, mulai dari dari di atasnya leher ini kepala. Nah, tetapi dalam masalah wudhu ini dibedakan. Kalau ini namanya muka, dari batas mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari anak telinga kiri ke anak telinga kanan atau sebaliknya, itu namanya muka, wajah. Kalau kepala itu dari sini, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke nukroh, bagian yang melekuk di belakang kepala ini, itu yang di sini semuanya adalah kepala. Nah, yang dibasuh adalah bagian yang ada di situ. Kalau yang dibasuh itu rambutnya, di sini tidak mengatakan membasuh rambut, tetapi membasuh kepala, mashur ra'si, mengusap, bukan membasuh, mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Tetapi kalau rambutnya itu berada di kepala, maka itu juga mencukupi. Nah, saya ingin karena ada sebagian yang pahamnya yang dibasuh, yang diusap itu adalah rambut, sehingga dia bertanya, kalau orang buta gimana yang diusap? Ya kepala yang diusap, itu kepalanya, bukan rambutnya. Karena pada dasarnya yang diusap itu adalah kepala, yaitu yang berada pada bagian di antara tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal sampai ke nukroh. Jika di sini ada rambutnya, maka boleh yang diusap itu adalah rambutnya, karena memang dia berada di kepala. Nah, dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i, di sini tidak wajib untuk mengusap seluruh kepala. Ada mazhab lain yang mewajibkan mengusap kepala, artinya mengusap kepala keseluruhan. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib mengusap kepala keseluruhan, tetapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau kita misalnya membasahi tangan kita dengan air, kemudian kita jalankan ke belakang, kemudian begini, itu hukumnya sunnah. Berarti dia mengusap seluruh kepala. Hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain ada yang mengatakan itu hukumnya adalah wajib mengusap kepala. Dalam mazhab Syafi'i bahkan dikatakan meskipun yang diusap itu sya'ratan fi haddir ra'si, meskipun yang diusap itu hanya satu helai rambut, yang penting
satu helai rambut itu berada di batas kepala. Yang penting apa? Rambut itu berada di batas kepala. Misalnya ini kan rambut di kepala ini. Kalau misalnya ada sedikit saja, satu rambut saja yang basah, maka di situ sudah memenuhi syarat ketentuan dalam mengusap kepala. Kalau misalnya habis sisiran sudah bagus rambutnya, mau wudhu misalnya, eman rambutnya nanti nyisir lagi misalnya, diusap, pokoknya diusap sedikit, itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Yang penting apa? Rambut itu berada di batas kepala. Kalau rambut itu sudah keluar dari batas kepala, maka tidak mencukupi untuk dibasuh. Misalnya seorang perempuan rambutnya panjang, kemudian rambut itu digulung berada di kepala. Kemudian yang diusap itu yang rambut yang gulungan itu. Ketika dilepas, dia keluar dari batas kepala. Kalau dia menjulur ke sini kan dia keluar dari batas kepala. Kepalanya sampai sini. Yang dibasuh yang di sini misalnya. Misalnya atau laki-laki rambutnya sampai sini misalnya. Rambut yang di sini kan sudah nggak di kepala. Kemudian diusap yang di sini saja. Ini tidak mencukupi dalam mengusap kepala. Jadi rambut yang mencukupi untuk diusap ketika mengusap kepala pada waktu wudu itu adalah rambut yang berada pada batas kepala, haddur ra'si, yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke nukroh, bagian yang melekuk ke dalam di tengkuk di belakang kepala ini. Ini batas dari kepala kita yang wajib diusap ketika seseorang itu berwudu. Jadi di sini bahasanya adalah mengusap, bukan membasuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wa ghaslu rijlain ilal ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki ilal ka'bain, termasuk kedua mata kaki. Ini sama makna ilal ka'bain di sini sama dengan ilal mirfaqain ketika membasuh tangan. Artinya ilal mirfaqain atau ilal ka'bain itu adalah ma'al mirfaqain ma'al ka'bain. Karena ini bisa menimbulkan salah paham juga, sehingga mengatakan ilal mirfaqain sampai ke siku, berarti sikunya nggak masuk. Tidak seperti itu pemahamannya, tetapi dalam mazhab Syafi'i ilal mirfaqain ay ma'al mirfaqain, berarti sikunya itu juga harus basah dengan air ketika dibasuh. Kalau misalnya seseorang berwudu kemudian sikunya masih kering, tidak terbasuh, maka berarti tidak sah wudunya. Ini harus diperingatkan. Banyak orang berwudu bajunya tidak dicopot. Bajunya tidak dicopot dan lengan bajunya itu ngepres. Kalau seperti ini kan bisa diangkat sampai ke atas, tetapi dia lengannya ngepres sekali, diangkat gini nggak bisa, misalnya nggak bisa. Akhirnya dia cukupkan sampai di sini, kemudian dia berwudu karena takut basah, bajunya takut basah. Akhirnya dia basuh hanya sampai di sini saja, sikunya tidak dibasuh. Ini tidak sah nanti wudunya.
Dan ini banyak terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya ya kalau misalnya bajunya longgar ya silakan dipakai bajunya, kemudian disingsingkan sampai ke atas 2 siku. Tetapi jika baju kita itu ngepres, nanti diangkat nggak bisa, sehingga sikunya tidak bisa terbuka, ya lebih baik dibuka saja bajunya, pakai kaos misalnya, yang kemudian Yang kemudian air bisa membasuh kedua siku. Nah, ini hal sederhana, tetapi banyak orang yang kemudian tidak memperhatikan itu. Banyak sekali ini terjadi. Gara-gara apa? Eman bajunya dan malas melepasnya, dan takut basah bajunya itu. Takut ini nanti kalau basah, eman ini nanti. Akhirnya apa? Diangkat juga nggak bisa. Di sisi lain eman kalau basah, akhirnya apa? Akhirnya sikunya yang jadi korban, tidak dibasuh. Jadi korban untuk tidak dibasuh, sehingga korbannya adalah wudhunya tidak sah. Itu untuk tangan. Jadi ilal mirfaqaini itu artinya ma'al mirfaqaini. Kenapa kok ma'al mirfaqaini? Ya karena Nabi begitu prakteknya. Jadi meskipun bahasanya dalam Al-Quran itu ilal mirfaqaini, tetapi itu ditafsirkan oleh perbuatan wudhu yang dilakukan oleh Nabi, di mana beliau itu tidak hanya membasuh sampai ke sikunya nggak masuk, tidak, tetapi ternyata Rasulullah itu ketika membasuh tangan termasuk sikunya itu dibasuh. Nah, ini juga sering kita melihat orang itu habis wudhu sikunya masih kering. Sikunya masih kering. Karena apa? Dia cuma begini saja. Kemudian di sini sikunya tidak diperhatikan, sehingga dia masih tertinggal, masih kering. Nah, itu nanti juga tidak sah wudhunya. Nah, demikian juga dalam kaki dikatakan ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki, maksudnya ma'al ka'bain. Kedua mata kaki ini juga wajib untuk dibasuh. Bukan hanya bukan hanya sampai itu tidak masuk mata kakinya, tetapi mata kakinya itu juga masuk. Mata kaki itu tulang yang muncul di bawah betis, yang timbul. Jadi kita punya kaki, kemudian di bawah betis itu muncul tulang yang menonjol dua kanan kiri, itu namanya ka'bun. Itu mata kaki, atau bahasa Jawanya apa? Polok itu namanya ka'bun. Itu wajib basah, wajib terbasuh ketika seseorang berwudu. Kalau itu masih kering, misalnya tidak dibasuh, maka berarti tidak mencukupi dalam mazhab Syafi'i untuk dikatakan dia telah membasuh kakinya. Semua yang berada pada batas kaki, berada pada telapak kaki ini, termasuk kedua mata kaki, semua yang ada di situ wajib dibasuh. Kalau di situ ada rambut, di situ ada kutil, daging tumbuh, ada yang pecah misalnya, maka airnya harus sampai ke situ. Harus diwaspadai juga bagi sebagian orang yang kakinya pecah-pecah. Kalau musim kemarau kakinya pecah, kalau musim dingin itu enggak. Atau karena saya sering ke sawah, ke ladang misalnya, sehingga kakinya itu pecah-pecah. Nah, ini airnya jangan sampai lewat di atas pecahan itu, tetapi airnya juga harus masuk ke dalamnya. Karena itu termasuk bagian zahir dari kaki itu. Dia harus kena air juga ketika membasuh kaki.
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi orang yang memakai khuf itu boleh mengusap khufnya sebagai ganti dari membasuh kaki. Insya Allah ini akan kita jelaskan besok karena keterangannya agak panjang dan waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat. Masih tersisa yaitu tentang membasuh khuf dan tartib dari rukun-rukun wudhu. Tetapi mengusap khuf ini adalah pengganti dari membasuh kaki jika khufnya itu memenuhi syarat-syarat tertentu. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.